Baik, selamat siang untuk kita semua. Pada saat ini kita dapat sama-sama belajar lagi tentang Yesus ya, tentang kehidupan Yesus. Dan saya Ki Erik Sonyason yang akan menjadi moderatornya. Bersama saya di sini ada Saya Jason. ya, sebagai pembawa materi kita pada hari ini. Dan bersama kami juga di sini ada seorang mahasiswi. Nama saya Nova Febrianti, jurusan akuntansi 3. Oke, baik. Sama dengan Naomi. Oke, baik. Jadi untuk memulai, mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Mari berdoa. Maha besar di surga, kembalikan kehadiran Bapa. Memohon biarlah Kau menyertai kami dalam pelajaran kami hari ini. Kau berikan kami roh kudus Tuhan kepada orang manusia dan kehendak-Mu. Terlebih dengan berkah yang menyalakan kehidupan Yesus di dunia ini. Kau berkati khusus untuk pelajaran Islam yang akan menyampaikan materi biarlah Tuhan berbicara melalui dia. Terima kasih Tuhan sudah dengar doa ini. Ampunkan segala kesalahan-kesalahan kami Bapa. Di dalam Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, baik. Masa dan tempat ini saya persilakan kepada pembawa materi kita, Jason. Oke, baik, selamat sore. Sore. Semua kita. Dimana di sini kalau kita lihat pembelajaran kita yaitu hidup dan ajaran Yesus. Soalan dia, apakah Yesus itu Allah? Bagaimana, Naomi? Jika ditanya, apakah Yesus itu Allah bagi? Apakah Yesus itu Allah? Ya. Oh iya, pasti dong. Allah. Oke. Sini mengatakan salah satu daripada pertanyaan yang paling menggugat dicatat itu di dalam Matius. Oke, apakah pendapatmu tentang Mesias? Oke, anak siapakah dia? Oke, boleh kita buka dalam Matius 22 ayat 42. Saudari Naomi boleh buka di dalam Matius 22 ayat 42. Apa yang dikatakan di sana? Baru. Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Kalau kita lihat di sana di dalam Matius 22 ayat 42, dia adalah anak Daud. Nah, bagaimana tentang keilahiannya? Apakah Yesus Allah? Yohanes dalam Injilnya membuat bukti dengan yang tidak dapat disangka, yang direncanakan untuk membuktikan bahwa Yesus dari Nazaret adalah anak Allah, dan dia terus terang menyatakan bahwa ia menulis bukunya supaya para pembacanya percaya bahwa Yesus Mesias anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu beroleh hidup di dalam namanya. Saudara kiri boleh buka dalam Yohanes 20 ayat yang ke-31. Yohanes 20:31. Oke, Yohanes 20 ayat yang ke-31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Nah, sana kalau kita lihat itu di dalam Yohanes 20 ayat 31, yaitu supaya kita dapat mengenal itu namanya itu sudah tercantum oleh namanya dan memperoleh hidup di dalam namanya. Itu adalah apakah Yesus itu adalah Allah bagi kita? Nah, persoalannya di sini, apakah Kristus sudah ada sebelum datang ke dunia ini? Itu kita boleh buka di dalam Yohanes 1 ayat 1 sehingga 3, dan nanti
Antinomie buka Yohanes 1 ayat 14. Saudara kiri buka dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 hingga 3. Yohanes 1 ayat 1 hingga 3. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dan Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Nah, kalau kita lihat di sini, apakah Kristus sudah ada sebelum datang ke dunia ini? Itu di mana kita lihat Alkitab, yaitu Dia adalah firman itu sendiri. Nah, Dia sudah ada. Itulah di mana Kristus sudah datang, ataupun Dia sendiri itu adalah firman kepada kita manusia. Yeremia menyebut Mesias itu Tuhan, keadilan kita. Kita boleh buka dalam Yeremia 23 ayat 5 dan 6. Boleh. Yeremia 23 ayat 5 dan 6. 23 ayat 5. 23 ayat 5 dan 6. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Oke, kalau kita lihat di sana, Yeremia sendiri menyebut Tuhan itu adalah keadilan kita, dan Dia juga ada di antara kita. Itu kalau kita lihat di sini di dalam bahasa Ibrani, Yahweh ataupun Yehova ataupun yang ada sendiri di sini dikenakan kepada Mesias itu. Nah, inilah ayat yang menunjukkan ataupun kuasa dari sifat Tuhan itu sendiri. Nah, inilah bagaimana hidup dan ajaran Yesus itu, mengenai Yeremia sendiri menyebutkan Dia itu Mesias. Apakah Yesus ilahi ataupun hanya manusia? Nah, bagaimana dengan Allah Bapa yang menunjukkan kepadanya? Kami boleh buka di dalam Ibrani 1 ayat 8 dan 9. Ibrani 1 ayat 8 dan 9. Tetapi tentang anak Ia berkata, takhtamu ya Allah tetapi untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Kalau kita lihat di sini, yaitu tatamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran, yaitu engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itulah Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Kalau kita lihat di sini adalah Tuhan ataupun Yesus itu adalah Dia juga manusia, Dia juga Allah. Dia ada dua di sana, Dia boleh dari manusia, Dia juga boleh jadi Allah. Tetapi Dia punya paling besar itu Dia adalah Allah. Dia adalah Allah, dan
juga boleh jadi manusia dan juga boleh jadi Allah. Yang selanjutnya, apakah yang dikatakan Yesus tentang adanya dia sebelum kelahirannya di dalam daging manusia? Oke, Naomi boleh buka dalam Yohanes 17 ayat 5. Yohanes 17 ayat yang ke-5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Oke. Kalau kita lihat di sana, apakah yang dikatakan Yesus tentang adanya dia sebelum kelahirannya di dalam daging manusia, yaitu sebelum dunia ada. Nah, ataupun di sini saudara Geri boleh baca dalam Yesaya 9 ayat yang ke-5. 9. Ayat 5. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kalau kita lihat di sana di dalam Yesaya 9 ayat 5, itu Tuhan itu disebut sebagai Raja yang kekal, Raja yang damai, dan dia juga dikatakan bahwa sudah ada sebelum dunia ataupun sebelum kelahirannya menjadi manusia. Jadi itu dikatakan di dalam Yesaya 9 ayat 5, di mana Nabi itu memanggil Kristus Yesus sebagai Bapa. Buka di dalam Yohanes 1 ayat 15 dan ayat yang ke-30. 1:15. Yohanes 1 ayat 15 dan ayat 30. Ayat 15 Dan ayat 30. dan 15. Yohanes 1 ayat 15. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Oke, ayat 30. Ayat 30. 15 dan 30. 15 dan ayat 30. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Ya, kalau kita lihat di sini di dalam Yohanes 1 ayat 15 dan ayat 30, dia telah ada sebelum aku. Nah, dimana di sini walaupun Yesus lahir sesudah Yohanes. Nah, walaupun ayat ini mengatakan dia telah ada sebelum aku. Dan Paulus menyatakan bahwa ia telah terlebih dahulu dari segala sesuatu. Kiri boleh buka dalam Kolose 1 ayat yang ke-17. Kolose 1 Ayat 17. ayat 17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalamnya. Ya, kalau kita lihat tadi, yaitu di mana Paulus sudah mengatakan ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Nah, itu kita lihat bagaimana Yesus tentang adanya dia sebelum lahirnya ke dalam daging manusia. Dimana kemudian ada kesaksian Yesus sendiri. Boleh buka di dalam Yohanes 8 ayat 58.
Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Ya, kalau kita lihat di sana juga, aku sudah dari sebelum Abraham ada. Nah, itu dikatakan dalam Yohanes 8 ayat 58. Nomi boleh baca ayat Keluaran 3, Keluaran 3 ayat yang ke-14. Keluaran 3 ayat yang ke-14. Keluaran 3 ayat 14. Sudah lewat. iya. Keluaran 3 ayat 14. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Nah, kalau kita lihat di sana, yaitu dalam Keluaran 3 yang ke-14, aku adalah aku, dan adalah yang menyatakan bahwa ia adalah Allah yang kekal, yang ada sendiri. Kalau kita lihat itu adalah bagaimana dia ataupun Yesus itu sendiri sebelum kelahirannya dia menjadi nabi atas daging manusia. Yang seterusnya kita lihat melalui kuasa apakah penjelmaan Yesus dimungkinkan. Saudari Naomi boleh buka di dalam Lukas 1 ayat 35. Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Kalau kita lihat di sana melalui kuasa apakah penjelmaan Yesus itu dimungkinkan, yaitu melalui Roh Kudus yang turun di atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Mana di sini kita lihat itu melalui kuasa penjelmaan Yesus yang dimungkinkan, yaitu melalui Roh Kudus, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di mana mereka bekerja bersama-sama dalam pekerjaan penjelmaan. Penjelmaan adalah peralihan Kristus menjadi manusia, dan penjelmaan Kristus tidak membatalkan keilahiannya, di mana kitab suci ini mengatakan, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia telah menyatakan dirinya di dalam berupa sebagai manusia, dan dibenarkan di dalam Roh Kudus yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat dan memberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia dan diangkat dalam kemuliaannya. Nah, itu kita lihat bagaimana penjelmaan Yesus, yaitu melalui Roh Kudus. Ya, saudara kiri boleh baca di dalam 1 Timotius 3 ayat yang ke-16, dan nanti dari Naomi baca Lukas 2 ayat 11. 3 berapa? Ayat 16. 1 Timotius 3 ayat 16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam Roh yang menampakkan dirinya kepada mereka. Diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Saudari Naomi, Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud.
Oke, kalau kita lihat di sana yaitu di mana eh, dia sebagai juru selamat kita dan dia dipanggil sebagai Immanuel, yaitu Allah yang beserta kita. Jadi itulah hidup dan ajaran Yesus yang boleh kita praktikkan ataupun boleh kita tuai ataupun boleh kita ikuti di dalam kehidupan kita. Itulah pelajaran kita pada saat ini. Semoga apa yang kita belajar hari ini itu kita harus hidup dan kita boleh praktikkan ajaran Yesus di dalam kehidupan kita. Jadi itu saja ajaran kita pada hari ini. Oke, baik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga Tuhan, pada saat ini Tuhan kami sudah belajar tentang pelajaran kitab hari ini di mana hidup dan ajaran Yesus, di mana kami harus mempraktikkan kehidupan Yesus dalam kehidupan sehari-hari kami. Tuhan, biarlah kami dapat belajar dan memahami ajaran-ajaran yang sudah Yesus ajarkan kepada kami Tuhan, dan biarlah kami dapat mempraktikkan itu. Terima kasih Tuhan, karena Kau telah mendengar ucap doa ini, dan Yesus berdoa. Amin. Amin. Oke, baik. Terima kasih. Demikianlah pelajaran kita